Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri. 3 digit NIM terakhir saya 068. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan membuat video yang mempresentasikan tentang sistem embedded untuk memenuhi tugas saya. Nah, pada praktikum pertama saya yaitu pada mata kuliah sistem embedded. Materinya yaitu GPIO, Digital Input Output. Nah, selanjutnya cara memahami konsep dan fungsinya. Untuk pengertian GPIO sendiri yaitu yang berarti General Purpose Input Output. Adalah pin pada microcontroller yang dapat diprogram untuk berfungsi sebagai input atau output. Dengan GPIO, pengguna dapat mengontrol perangkat eksternal seperti LED, tombol, dan sensor. Setiap pin dapat diatur dalam berbagai mode operasi, memungkinkan fleksibilitas dalam aplikasi embedded. Lalu untuk mode operasi, GPIO memiliki beberapa mode operasi seperti input dan output. Pada mode input, GPIO digunakan untuk membaca sinyal dari perangkat lain. Sementara pada mode output, GPIO digunakan untuk mengirim sinyal ke perangkat. Pemrograman mode ini penting untuk memastikan perangkat berfungsi sebagaimana mestinya dalam berbagai aplikasi. Lalu untuk GPIO output. Nah, pada praktikum saya ini GPIO output menghidupkan LED dengan GPIO. Nah, penggunaan LED pada sistem embedded ini penggunaan LED sebagai indikator output sangat umum. GPIO dapat digunakan untuk mengontrol LED yang memungkinkan pengguna untuk melihat status sistem dengan jelas. Ketika GPIO diatur ke level high, arus listrik mengalir ke LED untuk menghidupkannya. Sebaliknya, saat GPIO diatur ke level low, LED akan mati. Ini adalah cara sederhana, namun efektif untuk menunjukkan fungsi perangkat. Komponen rangkaiannya. Untuk menghidupkan LED dengan GPIO, komponen yang diperlukan biasanya mencukup LED itu sendiri. Resistor untuk mengatur arus dan kabel penghubung. Resistor digunakan untuk mencegah arus berlebih yang dapat merusak LED. Rangkaian ini seringkali terhubung ke papan microcontroller seperti STM32 atau ESP32 yang menyediakan pin GPIO untuk kontrol yang tepat. Dengan konfigurasi yang benar, penggunaan dapat dengan mudah menguji dan memodifikasi pengaturan output. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu GPIO input. Nah, GPIO input itu membaca tombol dengan GPIO. Membaca sinyal. Nah, fungsi tombol pada GPIO input ini, tombol berfungsi sebagai input digital yang memungkinkan pengguna untuk memberikan sinyal ke microcontroller. Nah, dalam sistem embedded, tombol digunakan untuk mengontrol berbagai fungsi. Misalnya, saat tombol ditekan, sinyal high atau low dapat dihasilkan. Nah, itu dapat diatur sendiri. Yang selanjutnya diproses oleh microcontroller untuk melakukan tindakan tertentu seperti menyalakan LED atau mengubah mode operasi. Lalu penerapan dalam prakteknya penggunaan tombol pada GPIO sangat umum, terutama dalam proyek-proyek sederhana dan interaktif. Pengguna dapat menghubungkan tombol ke pin GPIO dan dengan mendeteksi perubahan sinyal, sistem dapat menjalankan perintah yang sesuai. Misalnya, saat tombol ditekan, microcontroller dapat mengubah status output, memberikan pengalaman interaktif yang lebih baik bagi pengguna. Nah, ini untuk mekanisme button debounce, memahami proses dan penerapannya. Apa itu debounce? Debounce itu adalah proses yang digunakan untuk mencegah pembacaan sinyal yang tidak stabil ketika tombol ditekan. Ketika tombol ditekan, sinyal listrik dapat bergetar beberapa kali dalam waktu singkat, menyebabkan pembacaan yang tidak akurat.
Oleh karena itu, penting untuk menerapkan mekanisme debounce agar sistem dapat mengenali satu kali penekanan tombol dengan benar. Lalu cara kerja debounce. Mekanisme debounce bekerja dengan cara menunggu selama periode waktu tertentu setelah mendeteksi sinyal dari tombol. Jika sinyal tetap stabil selama periode tersebut, maka dianggap sebagai penekanan tombol yang valid. Dengan menggunakan teknik ini, perangkat embedded dapat menghindari penanganan sinyal palsu dan memastikan bahwa setiap input dari tombol diolah dengan tepat. Lalu selanjutnya ada konsep state machine. Penerapannya dalam sistem embedded itu untuk sistem machine itu adalah pengertian dari model komputasi yang menjelaskan transisi antar kondisi dalam sistem, di mana setiap kondisi merepresentasikan satu status tertentu dari perangkat dalam pengendalian logika. Lalu untuk penerapan praktis dalam sistem embedded, state machine digunakan untuk mengelola alur logika perangkat, seperti mengontrol lampu, mengatur suhu, atau sistem penggerak, sehingga menghasilkan respon yang efisien. Contoh nyatanya itu diterapkan state machine termasuk sistem kontrol otomasi pada robot. Ini untuk contoh nyata penerapan state machine itu sering untuk mengontrol robot, di mana setiap keadaan mempengaruhi keputusan robot untuk bergerak, menghindar, atau berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, di sini saya praktikum menggunakan dua microcontroller, yaitu STM32 dan ESP32. Masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan sendiri. Nah, untuk perbandingan dari segi kinerja prosesor, STM32 menawarkan kinerja tinggi dengan kecepatan clock hingga 200 MHz, sedangkan ESP memiliki kecepatan clock maksimal 240 MHz. Memberikan keunggulan dalam aplikasi yang memerlukan komputasi intensif. Lalu untuk fitur konektivitas, ESP32 dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth built-in, menjadikannya ideal untuk aplikasi IoT. Sementara STM32 lebih fokus pada konektivitas melalui protokol SPI, I2C, dan UART untuk komunikasi. Untuk konsumsi daya, mikrokontroler STM32 memiliki efisiensi daya yang lebih baik pada mode tidur, membuatnya lebih sesuai untuk aplikasi yang memerlukan daya rendah. Sementara ESP32 cocok untuk aplikasi yang membutuhkan koneksi nirkabel aktif. Nah, selanjutnya untuk sebelum praktikum dilakukan, kita mempersiapkan software. Nah, untuk software dua microcontroller yang saya gunakan tersebut, nah untuk software pemrograman, untuk memulai pemrograman pada STM32 dan ESP, Anda memerlukan software yang tepat. IDE atau Integrated Development Environment seperti STM32 COP IDE untuk STM32, untuk Arduino IDE itu untuk ESP. Lalu software ini menyediakan alat yang diperlukan untuk menulis, menguji, dan mengunggah kode ke microcontroller, serta akses ke berbagai pustaka yang mendukung pengembangan. Untuk lingkungan pengembangan, menyiapkan lingkungan pengembangan adalah langkah penting dalam proses ini. Anda perlu menginstal driver USB untuk koneksi antar komputer dan buat microcontroller. Nah, kita pertama-tama itu menginstal driver USB terlebih dahulu. Untuk ESP32 itu tergantung USB yang kita gunakan jenis apa agar koneksi USB terbaca pada serial port kita.
agar dapat terhubung. Nah, selain itu, pastikan Anda memiliki pustaka dan alat pendukung yang diperlukan. Dengan lingkungan yang sesuai, proses pemrograman akan menjadi lebih efisien dan menyenangkan. Nah, ini ada dua metode yang uh, yang diujikan pada percobaan saya. Yang pertama itu metode pull up. Pull up itu ini ibaratnya input 5 volt masuk. Ini ibaratnya LED, LED dan ini sinyal, input sinyal lah. Nah, ini ketika input sinyalnya, nah untuk kondisi pull up itu yang pertama LED aktif. Nah, ini sinyal dari sini memberikan sinyal kepada push button. Nah, setelah push button diklik, nanti LED akan mati seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu pull down. Pull down itu push button atau switch terletak setelah setelah ini sumber tegangannya. Nah, jadi sumber tegangan masuk ketika switch belum dinyalakan, maka kondisi lampu ini saya gariskan lampu akan mati. Nah, ketika push button ditekan, maka lampu nyala. Nah, untuk menyalakan push button ini kita bisa atur menggunakan logika ataupun menggunakan push button eksternal. Nah, pull up ini ibaratnya jika gambar resistor ini kita pakai LED, ketika arus mengalir LED langsung menyala. Kalau ini LED perlu sumber dari push button yang ketika ditekan agar mengalirkan arus dari sumber. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ke praktikum kita. Saya menggunakan software VS Code. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu software VS Code. Teman-teman dapat menginstal software VS Code tersebut. Nah, untuk komponen-komponen yang diperlukan, teman-teman dapat menyiapkan terlebih dahulu di antaranya microcontroller STM dan ISP, lalu LED, resistor untuk membatasi arus, lalu tombol push button. Nah, jika teman-teman sudah menyiapkan hardware-nya, teman-teman menyiapkan software-nya. Nah, teman-teman dapat masuk ke VS Code, lalu teman-teman install extension Platform IO. Platform IO, teman-teman dapat menginstal pada ini ikon extension ini, teman-teman lalu klik Platform IO. Maaf jaringannya ini. Nah, Platform IO ini untuk fungsinya nanti untuk ngebully program agar dapat terkoneksi ke hardware microcontroller tanpa menggunakan software yang biasanya digunakan. Kalau ISP pakai STM32, ISP pakai Arduino IDE, STM pakai STM32 IDE. Nah, ini dapat kita gunakan menggunakan Visual Code tapi melalui di extension Platform IO. Setelah itu
teman-teman buka file yang telah disediakan. Nanti saya sediakan di kolom deskripsi, teman-teman dapat membukanya. Kita open folder. Nah, untuk praktikum saya kali ini, sistem embedded. Itu modul pertama, digital input output. Lalu kita klik 2 kali praktikum, kita akan menguji menggunakan STM32 terlebih dahulu. Kita menggunakan yang modul 4 button di bounce touch machine. Kita select folder. Nah, di sini akan menampilkan. Nah, ini program sudah disediakan. Teman-teman dapat membukanya dan tinggal memakainya. Nah, di sini define button pin PP0 itu untuk external push button, LED pin itu pada pin PC13. Nah, ini untuk start mesinnya, PCN DLE. Lalu ini untuk variabel, variabelnya. Untuk setup. Teman-teman. Nah, ini untuk percobaan pertama itu input pull up. Jadi nanti ketika kondisi pertama itu LED akan menyala, jika push button ditekan LED akan mati. Nah, ini untuk percobaan kedua itu input pull down. Kalau pull down itu kondisi pertama LED mati, ketika push button ditekan LED menyala sesuai sama yang rangkaian saya jelaskan tadi. Ini LED pin output, LED pin hip, mic, button backplane. Nah, ini untuk konfigurasi pinnya yang digunakan. Nah, ini untuk wiring, sudah saya jelaskan tadi. Untuk push button kita menggunakan PP0, terus masuk ke pin push button, lalu GND ini untuk pull up. PC13 itu untuk LED. Nah, setelah itu teman-teman dapat, jika sudah terinstall extension Platform.io, kita build terlebih dahulu. Nah, kita checklist, kita tunggu build-nya. Maaf, di sini koneksi kurang stabil karena di sini kondisinya sedang hujan. Ini memerlukan waktu yang lumayan cukup lama. Nah, ini jika sukses itu berarti program kita sudah berhasil, tidak ada yang error. Nah, jika ini sudah sukses, teman-teman langsung upload saja. Ini klik upload. Di sini saya tidak membawa hardware. Nanti saya akan perlihatkan videonya setelah ini. Nah, sesudah diupload, nanti LED akan menyala seperti ini. Nah, ketika push button ditekan akan mati. Ini berarti pull up. Nah, ketika push button ditekan ini LED mati. Nah, selanjutnya itu pull down. Pull down itu ketika push button ditekan LED menyala. Nah, jika push button dilepas LED mati. Nah, konsep pull up dan pull down itu seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan program ESP32. Kita buka modul tadi yang sudah saya sediakan juga. Kita klik modul.
I/O. Nah, kita klik yang USB 3.2, kita klik yang modul 4, button debounce start machine. Nah, di sini sudah disediakan juga. Fungsinya sama. Ini untuk tipe dev ini dia debounce start machine. Jika pin IDLE ini fungsi untuk button tidak ditekan. Yang ini BTN debounce sedang debounce menunggu stabil. BTN preset button ditekan. BTN reset itu button dilepas. Untuk variabel global ini button dengan pull up. Nah, ini juga program pertama kita gunakan pull up. Jadi kondisinya hit. Nah, fungsinya sama sih seperti percobaan-percobaan sebelumnya. Ini loopnya, ini button start machine. Sini juga ada penjelasannya. Ini bouncing adalah fenomena di mana kontak mekanis switch menghasilkan pulsa on-off berulang dalam waktu singkat sebelum stabil. Start machine. Nah, ini untuk wiring diagramnya USB 3.2 ini GPIO pin 0 untuk button. Lalu untuk GPIO pin 2 itu untuk LED. Nah, oh iya, saya belum menjelaskan pada bagian platform ininya. Ini platform ini itu konfigurasi yang digunakan untuk uh, mengkonekkan dari file ini, main CPP ini ke itu hardware-nya, microcontroller-nya. Untuk ini monitor speed-nya menggunakan 115.200. Nah, framework-nya Arduino, board-nya yang kita gunakan ESP32. Platform I/O itu untuk komunikasi ke hardware-nya. Oh iya, saya juga kita akan simulasikan terlebih dahulu aja. Nah, jika sudah kita klik build, kita tunggu. Membutuhkan koneksi yang cukup bagus. Nah, ini jika sudah sukses, teman-teman bisa langsung upload saja. Nah, dengan klik ini. Nah, setelah itu bisa langsung diupload. Nah, ini program kita upload terlebih dahulu dengan cara yang saya jelaskan seperti tadi. Kita compile terlebih dahulu. Jika compile sudah berhasil, kita dapat melanjutkannya ke upload. Nah, kita simak seperti ini prosesnya, kita upload. Nah, tunggu terlebih dahulu. Nah, jika ini sudah sukses, kita upload. Oh, ini seharusnya ini sudah terupload semua sih. Ini tidak perlu diupload per bagian. Nah, jika sudah sukses, kita coba lihat ada rangkaian yang telah kita buat. Nah, ini kita klik push button, LED nyala. Nah, jika percobaan semua telah berhasil, teman-teman dapat memvariasikan. Untuk tadi percobaan pertama kan pull up berarti kondisi pertama LED menyala.
Nah, teman-teman dapat menggantinya, memvariasikan dengan mengganti menjadi pull down. Teman-teman tinggal ini aja, tinggal ngeprom ke AI ini yang sebelah kolom chat sebelah sini ini. Nah, teman dapat menggunakan uh, bantuan AI. Teman-teman tinggal nge-prompt saja buat kan menjadi sistem pull down. Seperti itu saja. Nanti AI dapat meracik seluruh program yang sebelumnya pull up menjadi pull down. Dan teman-teman akan menyesuaikannya lagi hardware-nya. Mungkin itu video dari saya. Selebihnya mohon maaf penjelasannya jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.